Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mustamik baru, Ustaz. Dari mana? Dari Lampung, Mesuji. Nama saya Karyadi. Dari Mesuji, Lampung. Ya, betul, Ustaz. Saya mohon pencerahannya pada surat Al-Baqarah ayat 45 tentang khusyuk. Khusyuk itu yang bagaimana dan seperti apa? Ya. Udah. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 31 tentang membunuh anak kecil, yaitu saya melakukan hasil dengan istri saya, apakah saya termasuk membunuh anak-anak? Ya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Majelis Tafsir Al-Quran yang saya baru bergabung pada bulan 8 2015, sehingga saya betul-betul bisa merasakan seperti manusia yang selama ini saya lakukan banyak hal yang menyangkut kemusyrikan. Yang tadi saya katakan bahwa sebelum saya ikut ngaji, di tempat saya dinyatakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan di sini itu pengajiannya rekayasa. Itu terjadi pada 3 tahun yang lalu pada awal-awal waktu saya mendengarkan radio MTA. Ternyata di sini begitu saya datang, saya menyaksikan, Masya Allah, subhanallah, sangat luar biasa sekali. Saya belum pernah menemukan hal yang seperti ini. Terima kasih. Maksudnya rekayasa gimana? Maksudnya begini, dulu kan memakai studio radio, ada yang mengatakan bahwa di situ ternyata mungkin tidak ada orang-orang, hanya orang 45 mengaku dari Kalimantan, mengaku dari Jawa, seperti itu. Ya. Dan ternyata di sini saya saksikan dengan mata kepala sendiri, betul-betul tidak ada rekayasa dan sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang orang begitulah. Nah, kamu datang ke sini ngaku orang Lampung, padahal bukan. Ya itu kan mengatakan diri, padahal dia orang Lampung. Mungkin disetel, aku ngaku orang Lampung. Gitu. Ternyata dari kampung bukan Lampung. Nah itu semuanya hanya orang yang tidak suka. Orang tidak sukai, ya pokoknya waton suloyo. Nggak mau bener itu nggak mau, pokoknya golek sing suloyo itu. Orang yang begitu biarkan, nggak usah didengar. Nah, jadi khusyuk, coba dibaca ayatnya itu. Siapa yang dimaksud khusyuk itu bagaimana? Itu sudah diterangkan dalam Quran itu. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah itu arti khusyuk sudah ditelangkan di ayat itu. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi ketahuilah bahwa di situ sabar dan sholat itu bukan pekerjaan yang ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan sholat itu bukan pekerjaan yang ringan, itu pekerjaan yang berat. Kecuali
orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itulah yang bisa merasakan sholat itu tidak berat. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut orang khusyuk ialah orang yang betul-betul meyakini bahwa dirinya itu akan mulaqu rabbihim, akan ketemu Allah. Di samping itu yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Nah, kalau orang selalu yakin bahwa dirinya akan ketemu Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia menjalankan sholat itu tidak berat. Sebab kalau saya tidak sholat, wong yakin saya nanti ketemu Allah. Kalau saya tidak sholat terus nanti ditanya Allah bagaimana jawaban saya. Tapi orang yang malas-malas mengerjakan sholat itu biasanya tidak meyakini bahwa dirinya itu akan ketemu Allah. Maka orang munafik itu kalau sholat terasa berat. Gitu. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau orang munafik itu kalau salat pura-pura, tapi karena apa? Dia tidak yakin kok akan menghadap Allah ketemu, enggak yakin. Ya. Sregepnya salat kalau diperlihatkan untuk orang, yuraunan nas. Jadi riya. Kalau tidak diperlihatkan orang, untuk berdiri salat itu malas. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Itu orang munafik. Berdiri sholat itu malas sekali. Kurung adzan, nganti kurung qomat itu sudah tidak pernah bangun. Sholat itu berat sekali ya. Mengapa berat? Karena tidak tertanam dalam hatinya bahwa dirinya itu nanti akan ketemu Allah, akan kembali pada Allah itu enggak. Orang munafik itu hakikatnya kafir. Hanya dibungkus dengan keimanan. Dan kita imani tapi sebetulnya kafir, enggak percaya. Hari perjumpaan dengan Allah itu enggak percaya. Lain dengan orang khusyuk. Orang khusyuk yakin saya itu akan ketemu Allah. Dan saya akan kembali pada Allah. Maka kalau saya kembali pada Allah terus saya tidak sholat, besok di hadapan Allah ditanya bagaimana saya. Ya. Tapi kalau orang munafik tidak pernah percaya kalau nanti akan bertemu Allah. Malah kadang-kala Allah orang sudah mati bagaimana bisa dibangkitkan lagi. Tidak ada riwayatnya orang mati kok bisa bangkit lagi. Jadi dianggapnya mati rampung udah. Nah kalau orang yang mukmin ya yakin saya ketemu Allah dan kembalinya itu innalillahi wa inna ilaihi, kembali pada Allah. Lah kalau saya kembali pada Allah, padahal Allah menciptakan saya untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak sholat, maka saya ketemu Allah bagaimana saya? Nah, maka itu orang yang khusyuk itu orang yang hatinya selalu menanamkan keyakinan bahwa saya akan bertemu Allah dan akan kembali pada Allah. Maka kalau itu tertanam setiap saat ini dipanggil untuk sholat akan merasa berat tuh. Wah bagaimana kalau saya tidak sholat nanti ketemu Allah bagaimana? Nah itu maka orang yang khusyuk menjalankan sholat itu tidak berat. Lain dengan orang munafik karena tidak ada kepercayaan bertemu Allah. Kalau berdiri sholat sangat-sangat malas. Tapi suatu ketika sregep sholatnya kalau dipamerkan dengan manusia. Ya, bila ketemu kancane udah lama nggak ketemu koncone dhisik ya, konco sekolah ya, konco
sekolah ya tahulah dia dulu sholat. Nah ini udah lama nggak ketemu, moro ke rumahnya bulan. Begitu dengar suara adzan langsung kancane jak nang masjid, kita sholat jamaah dulu di masjid. Padahal dunia ndak, supaya dia tahu bahwa temannya ini kanca kowe jek sarane sregep banget jadi dipamerke kepada manusia. Nah, itulah namanya kalau orang begitu bukan orang khusyuk, orang salatnya orang munafik tadi. Itu yang namanya khusyuk. Jadi salat itu memang berat. Yang tidak berat menjalankan salat hanya orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Yang selalu yakin dirinya akan bertemu Allah dan yakin dirinya akan kembali kepada Allah. Nah, kalau ada perasaan begitu, maka sholat itu tidak akan berat ya. Ya, kemudian tidak, saudara, azl dengan istimewa azl itu tidak termasuk membunuh anak, tidak. Membunuh anak itu misalnya ya anakmu lahir seperti kemarin loh di TV itu, gitu. Anaknya hanya goro-goro anak kecil loh, muntah di tempat tidurnya, akhirnya dibentur-benturkan dinding sampai mati, itu membunuh anak namanya. Atau kalau kamu sudah dinyatakan oleh dokter atau oleh bidan hamil, ya karena tidak mau tambah anak lagi, wah kita tambah anaknya tambah rekosan, lah terus digugurkan anak itu, ya itu berarti membunuh. Kalau azal belum jadi anak itu, gitu, nah itu tidak membunuh. Boleh itu, kalau itu dilakukan boleh. Kalau sudah hamil digugurkan, nah itu membunuh namanya.